Jadinya cepat. Bagus. Buka pintu. Hai. 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 Jangan gitu. Bye. Masker deh. Oke, sekarang Januari 2023 dan kita sudah meninggalkan rumah kayu. Ya, rumah kayu. Rumahnya diapain, Dek? Rusak. Jadi dibongkar. Ya, dibikin baru. Ya, jadi kita berpindah dari rumah kayu untuk beberapa bulan ke depan kita nomaden. Kita pindah-pindah tempat dan sekarang kita tinggal di Kita lagi nginep di rumahnya siapa? Wah. Ilo Family. Yuk. karena mereka lagi ke Jakarta. Jadi sementara mereka ke Jakarta kita yang jagain rumahnya ya. Just happy banget karena mainannya karena semua dimainin. Bisa main-main karena dia seakan-akan dapat semuanya baru. Ada dia. Tapi bentar lagi mereka pulang loh, Dek. Terus kita pindah lagi. Kita harus pindah lagi loh, Dek. Kemana? Zozo. Tidak ada wrong. Ya, nggak apa-apa, biar diingat jeleknya. Tapi nggak bilang ya, cuma itu. Dia. Pindahan saat terakhir sebelum dirobohkan. Tuh udah beres sebelum runtuh. Bye-bye rumah kayu. Kita merindukan kalian. Jadi kita akhir tahun kemarin kita menghabiskan waktu tahun Natal dan tahun baru di Jakarta. Balik-balik langsung jadi nomaden. Gitu. Terus tahun ini semoga mulai aktif bersama dengan ekonomi mulai bergerak aktif. Tahun ini mau mulai ya cari kerjaan baru lah, mencoba kerjaan baru lebih tepatnya. Karena kayaknya tahun kemarin kita benar-benar disiapin waktu buat healing deh kayaknya. Karena mikir kerjaan apa aja kayaknya enggak. Ya kayak tahun lalu kan berusaha kayak sayang sama YouTube channel, berusaha jalan YouTube channel, tapi kayaknya enggak, YouTube udah enggak asik. makanya ternyata pas cobain YouTube udah nggak kayak dulu. Berubah banget. Mau cobain
main sosmed yang lain, tapi kan kita juga bukan anak muda ya yang bisa seharian Udah ketuaan. yang bukan seharian bisa up to date lah gitu. Jadi kadang-kadang kalau lagi pengen ya tetap masukin gitu. Tahun lalu juga udah nggak sehat banget. Kayak kita bener-bener. Aku sih berusaha aktif ya, cuman tetap nggak seaktif itu juga gitu. Jadi cita-citanya turun 5 kilo malah naik 10 kilo Iya. dari awal tahun. Dari balik dari Bangkok itu aku naik. 10 kilo. Hah, masa sih 10? 10 kilo kan 50, balik lagi 60 sekarang. Sekarang 60. Iya. Bukannya 55. Nah, berharapnya gitu. Pokoknya aku setelah pas momen pulang dari Bangkok itu aku udah 69, 68, 69, tapi udah masal semua karena waktu di Bangkok terakhir kan Gym setiap hari nge-gym terus. Sekarang sudah naik ke 75 juga 75 ke atas, 76 lah. Itu pun masalnya udah banyak yang hilang. Tahun lalu gitu juga mau coba aktif, udah berapa kali deh udah olahraganya kena covid lah inilah, habis itu kena covid bengeknya. Aku kan kena covid efeknya asma gitu, bisa per bulan-bulan gitu loh, jadi nggak sehat lah intinya. Sekarang kita nomaden, kita tinggal seminggu lagi di sini. terus kalau kabarnya Kis gimana? Sejauh ini baik aja, masih tetap Transfusi, rutin tiap bulan. tambah rese. Iya, cepet gede nih, setahun ini gede banget bajunya, langsung muatin baju sekolahnya. Iya kan, jadi dia lumayan cepet gede. Dan Ini nggak kayak Conan ya, kalau Conan irit ya. ini ya karena sampai 4 tahun itu masih pakai baju 2 tahun. Iya. Secara badan fisik juga Kis lebih ini sih, lebih Ini dia 5 tahun, 5 tahun, terus ya setahun ini ngebut banget. 2 tahun lah berarti ya, dari sejak di Bangkok kan dokternya bilang cepet ya. Sejak itu ya, sejak 3 tahun sampai sejak 4 tahun sampai sekarang 5-6 tahun cepet banget gedenya. Tuh, karena TK. udah kelihatan anak-anaknya, udah babynya udah mulai hilang lah. Kalau ke zoom dong pipinya itu masih kayak baby, tapi sisa badannya tuh udah panjang-panjang gitu. Iya. Udah nggak kayak anak kecil. Termasuk gede, terus tompelnya tambah gede. Ada 2 sekarang tompelnya. Ini Itu atas apa? ini tompel. Enggak. Mau dihilangin. Jungkook juga banyak tompelnya. Jimin juga banyak tompelnya. Iya, banyak. V juga banyak tompelnya. Iya. Semuanya banyak tompelnya. Itu mami ada di sini. Iya, mama juga ada. Mas change. Makin rese, mulutnya makin nyebelin. Nyelutukannya makin bikin Ada ngakak. makin bikin emosi. Emosi. Iya. Banget emosi banget. Jadi Apa? dia juga suka ngajak berantem soalnya bapaknya. Enggak, dia yang mulai duluan lah. Iya, maksudnya udah tahu anaknya cengengnya rese ya, sama dia diladenin gitu. Iya, oke. Dan sama dia digituin kan dia makin berisik. Ya, jadi tiap hari dengan mereka berantem doang gitu. Kalau bangun dua-duanya udah tahu deh ini orang bisa banget berdua. Kalau nggak berantem mainnya teriak-teriakan. Dia itu yang teriak-teriakan lah. Tepat kamu kayak itu aja, kamu tidak mau gitu loh. Berisik. Berisik. Nah, sekarang juga cumi. Betul. Iya, mami jadi cumi. Ya gitu, sekarang dia udah makin bawel. Pertanyaannya makin banyak. Terus untungnya nggak malu-malu juga ya. Apa nggak malu-malu? Nggak, mesti kalau dia nanya sesuatu ke kita ya dia nggak malu-malu. Tapi kalau beraninya sama bapak mamanya doang. Sampai nangis-nangis berani, berantem berani. Giliran suruh bilang thank you aja sama mbak kasir. Nggak mau. Nggak mau, suruh bayar aja. Takut. Gimana sih? Tahun ini SDE karena dia langsung TKB. Tahun depan SD. Ya Tahun tahun ini. tahun. Ya, terus Apa ular? ular kemarin Oh, kamu yang cerita sini. Cerita ular.
Ya jadi awal-awal kita pindah ke sini baru berapa hari itu ada ular lagi berenang. Iya. Lagi sunbathing. Lagi iya, terus ya udah akhirnya diteleponin ke pest control, datang cuman ularnya keburu hilang. Terus akhirnya besoknya kita tangkap sendiri. Aku tangkap sendiri. Iya, Andri tangkap sendiri, terus Ular cuma sejengkal doang. habis itu baru si pest controlnya datang. Iya, pest kontrolnya datang, tanya bunuh boleh Pak, bunuh Pak. Ya bunuh aja kan, harusnya dia yang ini ya. Dan Ya udah, dia mau pukul, ularnya lari. Ularnya lari, dia lebih takut dari gua. Enak. Lebih jumpy. lakinya hilang. Iya, terus dapet ya udah dimatiin sama dia bawa pulang gitu. Jadi selama di Bali kita Andri udah ngebunuh lizard, bukan biawak sih, biawak. Biawak. Terus tokenya nggak dibawa. Kayak di rumah ada gede-gede kayak iguana. Tapi tokenya udah gak punya rumah sekarang. Iya, tokenya segede gini, kurang lebih kayaknya segede. Segini lah. Badannya doang mesti ini, badannya doang gede gitu loh, bukan yang tipis-tipis kayak cecak, bener gede. Di rumah ada 2, satu ungu, satu toska. Yang toska bagus banget tapi toke. Kalau disemprot marah-marah. Iya, kalau disemprot dia teriak. Tapi itu kita nggak bunuh karena pertamanya sih takut ya, karena dia suka ngeliatin kita tidur gitu. Tapi lama-lama ya dia cuma di situ doang juga gitu, ngeliat doang gitu. Jadi ya udahlah gitu. Sedangkan kan dia beol di situ doang. beol di kamarnya Andri terus. Jadi pipis Kalau tidur di kamar. Jadi WC. Selalu ngeliatin gua, kalau terus dia ke kamar Andri cuma buat beol. Terus Kapan Allah bukan kamar Dedi? ya terus Oh ya, terakhir tuh masih ini ya. Terakhir update tuh masih single parent ya. iya Itu pulang belum ini tuh. Pulang habis dari situ kita jadi pisah kamar. Karena itu kis marah-marah. terus si bocah tiba-tiba marah-marah, posesif banget sama mamanya. Lo bocah, bukan bocah. Gue ditendang Marahin. ke kamar. Marahin orang mulu, kamu dimarahin. Ke kamar sebelah. Jadi dia eksklusif mamanya buat Dia tidur sama emaknya doang. dia doang, nggak boleh dekat-dekat. Terus sampai kapan sih kemarin? Nah ini baru pindah di sini. Baru pindah di sini ya, baru. Iya, baru dia tidur di kamar, karena di sini kamar dia karena ada ranjangnya sendiri, tetap sih nempel sama ranjang orang tuanya, cuman beda ranjang gitu. Jadi di sini dia tidur di ranjangnya Kara gitu. Jadi kita ada ranjang sendiri lah berdua gitu, lebih tenang. Nah abis ini kan di kamar sendiri ya. Kamar sendiri. Lo awas lo. Atau minta balik-balik loh. Kalau kagak pegang tangan emaknya nggak mau tidur, nangis. Semalam nangis bangun habis pipis. Papi, mami tangannya nggak ada. Orang tidur suruh ngadep dia mulu kan pegel ya. Kesel. Enggak kesel. Tangannya Pegel loh. harus megang tangan emaknya mulu. Ya kan? Enggak apa. Tuh kan, mesti gitu kan. Ntar malam tuh kerah. Kami yang di situ. Diem tuh Yaudah. lanjut ke badan-badan gitu. Jadi intinya sekarang Kiskis udah gede banget. Ya gede-gede amat juga sih. Cuma jauh lebih gede dari kemarin. Terus Iya, soalnya setahun ini cepet gedenya. Terus yang gitu kita berusaha mau ada ya mencoba lembaran baru lagi lah. Betul, pengen mikir ini emaknya. Ini kemarin tuh ceritanya gara-gara awalnya itu kenapa pengen tiba-tiba jadi ngotot, tiba-tiba pengen punya anjing gara-gara ini tuh rumah kayu ya, terus sebelahnya itu kan ada gedung. ada rumah Belum jadi ya rumah. Jadi ada rumah tapi rumahnya tuh belum selesai. Dan rumahnya itu tinggi, maksudnya kan kita rumahnya persis sama ini ya, persis sama jalan raya, jalanannya gitu. Jalanannya ke rumah kita tuh cuma naik kayak 2 tangga gitu, which is kayak tinggi kan. Nah sedangkan di sebelah itu dinaikin semeteran gitu ada.
Nah jadi lantai satunya dia masuk itu ngelihat ke rumah kita lantai 1 dan 2 gitu. Iya tinggal ngelongok gitu doang. Dah waktu itu ya, karena kan selama ini kosong-kosong aja gitu, nggak ada apa-apa kan. Jadi gue suka ya mandi ya, pintu kamar mandi gue buka, tapi pintu ini kan pintu kamar mandi gue tutup, pintu kamarnya gue buka. Nah jadi kadang-kadang gue masih pakai handuk, terus gue nyari-nyari baju kan di kamar gitu ya kan kelihatan keluar ya. Nah untungnya saat itu gue pakai baju dari dalam kamar mandi. Itu di lantai 2 kan? Di lantai 2 lagi saya mandi. Terus gak taunya pas gue keluar ada cowok gitu, dia lagi cerita-cerita gue. Terus kan gue shock ya, terus dia yang kayak senyum gitu. Wah. Sejak saat itu gue agak parno gitu. Terus kata Andri ya mungkin tukang kali di sebelah gitu, maksudnya kan di dekat situ ada yang lagi bangun rumah gitu. Jadi tetap aja gitu dia bolak-balik gitu, dan bangun rumah itu udah lama banget ya gitu. Jadi gue kemarin sampai kepikiran mau anjing guard dog yang bisa bantuin jagain rumah tapi bulunya nggak banyak, nggak ileran, pinter gitu. Terus nyari-nyari dari, misalnya kita gue nyari-nyari di Google, terus YouTube juga ya yang keluar si Doberman terus gitu. Tapi kayak bukan agak takut sama ininya ya, gue takut gak bisa kontrolnya gitu karena anjingnya dominan. Nah gara-gara gue nonton terus jadi Kristal tahu gitu, kayak oh pengen piara anjing itu ya gitu. Kemarin banget nih baru ngobrol sama yang salah satu lumayan ahli anjing lah di Bali gitu. Karena dia bilang ya daripada guard dog yang mana biasanya energinya gede tuh maksudnya ya gitu, mesti dibawa jalan-jalan, mesti diajak main gitu, mestinya lebih repot jaganya yang nggak bisa di rumah doang gitu. Mending carinya yang alarm dog gitu, yang gampang dirawat gitu. Karena banyak banget memang rata-rata artikel-artikel yang bilang kalau emang Doberman itu bukan buat first timer. Misalnya kan gue first timer ya, kalau Andri mungkin enggak gitu. Tapi Andri kan gue nggak mau punya anjing gitu, jadi harus senang main anjing. Tapi kalau mau jagain ya iya gitu mesti gue gitu. Nah terus dia bilang ya jangan punya Doberman gitu kalau buat first timer gitu. Makanya mahal banget. Padahal kemarin udah ada yang mau ngasih Doberman. Iya padahal ada yang ngasih Doberman, dia udah sampai nanya mau enggak apa sekalian dua-duanya aja, karena kan dua gitu kakak. Dia bilang satu aja lo, gue mikir jauh udah setengah tahun kali ini. Katanya sebenarnya punya satu atau punya dua tuh repotnya sama, nggak beda jauh. Repotnya sama. Terus plus mereka jadi ada temannya gitu loh. Dan gue masih berpikir karena Doberman itu benar-benar mesti ketat gitu diajarinnya, makanya lama mikirnya nih gitu. Gue belum berani, udah bahkan di kepala yang tercetus adalah kalau emang tiba-tiba gue siap sendiri, Tuhan tak tiba-tiba kasih gitu. Nah terus kemarin tiba-tiba ada yang kasih, itu ada yang mau kasih 2. Hah, gue udah siap belum ya? Jadi dia lagi taunya kita mau piara anjing, tapi padahal Maya masih berpikir. Dan kenapa dia sampai kira segera ya gitu, karena hampir tiap hari Maya lihat. Terus bapaknya makin, lu yakin gak mukanya gitu terus kalau lagi ngomongin anjing. Kayaknya kalau mau anjing aku gak mau pusing. Ya makanya karena aku tahu kamu gak mau pusing, aku juga berpikir setengah mati nih supaya kalau misalnya punya benar-benar yang trainable gitu ya. Biasanya yang train gitu lah anjingnya, benar-benar yang nurut gitu, yang tipikal you dream about the dog lah gitu. Padahal kan susah banget ya. Tapi buat temenin di rumah gitu sebenarnya. Kan orang lebih takut sama anjing gede ya daripada cowok gitu kan. Ya wes, pokoknya bulan Januari sebentar lagi habis dan sebentar lagi kita harus pergi dari sini. Thank you Ilo Family. Thank you Ilo Family meminjamkan rumah di sini. Ya no. Bye. Aku nggak.